Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 Iis dan 10 Mia. Hari ini kita bertemu lagi dengan mapel fisika. Untuk bab 1 kemarin sudah saya terangkan ya, yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, sekarang ini kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang vektor. Yang pertama tentang penggambaran dan penulisan atau notasi vektor. Jadi notasi vektor itu digambarkan dengan anak panah ya. Anak panah. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa titik P itu titik pangkal vektor. Titik pangkal vektor itu titik P. Kemudian titik Q adalah titik ujung vektor. Nah, tanda panah di sini itu menunjukkan arah vektor. Terus panjang PQ atau sama dengan, ini harus pakai tanda seperti ini ya notasinya. Itu besarnya vektor atau panjang vektor. Notasi vektor itu bisa ditulis dengan berbagai macam. Ada dengan huruf tebal, ada dengan tanda panah di atas huruf, kemudian bisa juga dengan huruf miring. Nah, untuk besar vektor A maka dikasih tanda dikasih tanda slice dulu ya di sini. Nah, pakai tanda mutlak. Karena kalian menulis pakai ballpoint, jadi sebaiknya kalian notasi vektornya pakai huruf dikasih tanda panah di atas. Karena kalau pakai huruf tebal atau pakai bold tidak memungkinkan. Lanjut, kita ada dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Nah, misal di sini ya, ada vektor A dan vektor B. Di sini arahnya sama ya, lurus vektor A sama vektor B. Jadi di sini karena arah dan besarnya sama, jadi A sama dengan B. Kemudian yang kedua, ada vektor dikatakan tidak sama jika bentuknya seperti ini. Jadi panahnya yang vektor A itu lurus, sedangkan vektor B melenceng ke atas. Jadi ini vektor A tidak sama dengan vektor B. Atau di sini ada besarnya tidak sama tapi arahnya sama. Di sini kan ada dua strip ya. Jadi ini 1, 2. Vektor A jumlahnya 2, sedangkan vektor yang B jumlahnya ada 1, 2, 3. Di sini arahnya sama tetapi besarnya atau jumlahnya tidak sama. Berarti vektor A tidak sama dengan vektor B. Nah, terus jika besar dan arahnya berbeda semua. Jadi nilai atau besarnya berbeda, arahnya juga berbeda. Di sini yang A jumlah vektornya berapa? 2. Sedangkan yang B ada 1, 2, 3. Besarnya tidak sama, arahnya pun tidak sama. Jadi otomatis vektor A tidak sama dengan vektor B. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ada besar yang sama, arahnya berbeda. Besarnya tidak sama, arahnya sama. Besarnya berbeda, arahnya juga berbeda. Ini harus kalian pahami konsepnya, konsep vektor arah dan besar. Kita lanjut ke operasi matematik vektor. Ada operasi penjumlahan dan selisih.
dan operasi perkalian. Di sini jumlah dan selisih vektor ada 4 metode. Metode yang pertama yaitu metode jajar genjang, yang kedua segitiga, kemudian ketiganya poligon, yang keempat uraian. Kita mulai dari metode jajar genjang. Nah, di sini ada vektor A. Vektor A arahnya lurus panahnya, ditambah vektor B itu arahnya miring ke atas. Nah, ketika kita uraikan, jadi ada vektor A ya lurus, kemudian vektor B ke atas, maka kita untuk mencari resultannya berarti harus kita jumlahkan A ditambah B, A plus B. Tapi di sini kan harus ditarik resultan ya. Resultan itu berarti pojok ujung ketemu ujung. Di sini ujungnya. Ini pangkal vektor A sama vektor B, ditarik garis sampai ketemu pertemuan titik vektor A sama vektor B. Nah, titiknya ternyata di sini. Nah, besar vektornya itu rumusnya akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Jadi nanti ada sudutnya. Sudutnya itu bisa sudut istimewa, bisa sudut yang lainnya. Besarnya vektor A plus B ini ya, A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Kalau A min B sama, berarti tinggal dikurangi aja di sini. Tanda plusnya diganti min. Sini ada metode segitiga, tinggal dijumlahkan ya yang metode segitiga A plus B, karena ini tidak menggunakan resultan. Kemudian ada poligon. Poligon itu berarti segi banyak. Jadi nanti panah-panahnya itu akan membentuk suatu bangun segi banyak. Tinggal kalian jumlahkan ada berapa vektor. Nah, nanti tinggal dijumlahkan saja. Nah, yang terakhir itu metode uraian. Nah, di sini yang sering Bu Eka gunakan ketika pembelajaran bab vektor yaitu metode penguraian. Kalian harus bisa menguraikan vektor ke sumbu X dan sumbu Y. Diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Gambarannya seperti ini ya. Jika ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada vektor A ataupun vektor B. Di sini coba kita bahas vektor A dulu ya. Jadi A panahnya kan ke sini. Nah, maka harus kalian uraikan dulu ke sumbu X. Kalau diuraikan ke sumbu X namanya menjadi AX. Kalau ke sumbu Y menjadi AY. Nah, di sini ya AX. Nah, ini notasi I, notasi J ini namanya vektor satuan. Kalaupun nggak ditulis tidak apa-apa. Jadi untuk AX ini harus kalian menghafal ya, hafal konsep dan tahu cara penerapannya. Jadi untuk AX, X itu selalu identik dengan cos. Berarti AX sama dengan A cos theta. Nanti tetanya menyesuaikan sudutnya berapa. Kemudian kalau ditarik ke sumbu Y ketemu AY. AY, Y itu selalu berpasangan dengan sin. Jadi nanti jangan cos lagi ya. Ketika AY harus kalian ganti sin. Begitu juga dengan vektor B. Penguraiannya sama. Kalau X harus dipasangkan dengan cos, kalau Y harus dipasangkan dengan sin. Nah, besar vektornya di sini resultannya Rx, maka yang kalian jumlahkan yang X, AX plus BX, sedangkan yang RY berarti AY plus BY. Kemudian
didapatkan resultan A plus B atau vektor A plus B itu Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Nah, ini yang akan sering kita gunakan atau kita pelajari di bab vektor, yaitu metode yang uraian, dan akan dipakai seterusnya sampai nanti ke kelas 12 juga akan tetap dipakai penguraian vektor. Kemudian lanjut ke perkalian vektor. Di sini ada dua ya, ada perkalian skalar dan perkalian skalar dengan vektor, vektor dengan vektor. Biasanya dikenal dengan perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Bedanya apa dot product sama cross product? Nah, di sini perkalian skalar dengan vektor ya. Skalar dengan vektor itu hasilnya adalah vektor. Di sini C sama dengan K kali A. K ini adalah besaran skalar, sedang A itu adalah vektor. Karena A di sini pakai huruf bold ya. Ini tebal loh, ini harus kalian cermati. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Itu perkalian vektor dengan vektor. Nah, tadi ini untuk titik atau dot product itu simbolnya berarti A dot B ya, pakai dot. A dot B sama dengan C. Ternyata perkalian titik itu hasilnya skalar. Perkalian titik hasilnya skalar. Perkalian silang. Nah, di sini kalau perkalian silang atau cross product itu hasilnya adalah vektor. Contohnya di sini ada sifat-sifat dari perkalian silang ya, yaitu tidak komunikatif. Jika A dan B saling tegak lurus, A cross B berarti sama dengan B cross A. Jika tidak komunikatif, A cross B tidak sama dengan B cross A. Jika A dan B searah atau berlawanan arah, maka A cross B nilainya 0. Nah, ini vektor satuan seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Untuk sumbu X itu selalu diikuti dengan vektor satuan I, sumbu Y vektor satuan J, sumbu Z vektor satuan K. Tapi ini tidak akan BK bahas ya. BK bahas cuman penguraian vektor. Nah, di sini ada contoh soal. Diberikan dua vektor gaya yang sama besar, masing-masing vektor besarnya 10 Newton. Seperti pada gambar, jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor yaitu F1 dan F2 adalah 60 derajat, tentukan besar nilai resultan kedua vektor. Ini ada F1 nilainya 10 Newton, F2 10 Newton. Kemudian sudut yang terbentuk antara kedua vektornya 60. Nah, berdasarkan rumus yang tadi kita pelajari, berarti resultannya adalah rumusnya pakai yang ini ya. Pakai yang akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Nah, di sini alfanya nanti diganti 60 derajat. F1 10 masukkan 10 kuadrat plus F2 10 juga ditambah 2 kali F1 F2 cos 60. Cos 60 itu nilainya berapa? 0,5 atau setengah. Tinggal kita jumlahkan di sini. Ternyata resultannya ketemu akar 300. Akar 300 kalau disederhanakan menjadi 10 akar 3 Newton. Sudah bisa ya dipahami ya. Nah, untuk bab 2 materi tentang vektor juga sudah Bu Eka share di
e-learning ya. Jadi kalian bisa mengakses bentuk filenya. Nah, ini videonya hanya sebagai pelengkap saja atau penambahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.